Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Kita mengucap syukur bahwa kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Dia tidak akan mengingat segala hal yang buruk dari kita ketika kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita akan awali saja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur betapa besar kasih Allah bagi kita. Sejauh timur dari barat kita akan puji dan saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Jauh timur dari
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati kami boleh dipulihkan. Kami mohon kemurahan kasih-Mu bagi kami. Kami mohon anugerah pengampunan Tuhan.
ungkapan ucapan syukur kita kepada Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati. Kita merasa Allah sudah mengampuni kita. Kita sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Segala pelanggaran kita telah diampuni karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan saat ini mari kita bawa hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Dengan kasih Kristus, Ibu Lina, saya mohon untuk membuka di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terpujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kembali kami di tempat ini ya Bapak. Sebentar kami akan puji nama-Mu, kami akan mengagungkan Engkau ya Bapak. Dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini ya Bapak boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak, dan hanya nama-Mu lah yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan begitu besar kasih Allah pada kita. Puji bagi Allah yang Maha Kuasa, sebab cintanya diberikan karena menunggu.
Kita mau puji Allah dengan persembahan kita. Namun sebelumnya saya mohon Mas Yusi untuk berdoa untuk persembahan. Ya Bapa, kami mengucap syukur berkat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau bersama dengan kami dari awal hingga sampai kami pada akhirnya. Ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau, karena Engkau memberkati persembahan kami menjadi jubah yang harum, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Berkatilah persembahan kami Tuhan dengan sukacita yang berasal dari surga, dan kami juga memberikannya dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan puji-puji ini, pujian ini, puji bagi Allah sementara persembahan kami. Saat ini kita percaya bahwa Ibu Sumarni tidak hanya mandang, tapi dia bertemu dengan Tuhan. Karena kasih setianya, kesetiaannya, kita juga rindu untuk bersama-sama dengan dia. Kita rindu Allah yang hidup. Kita mau dia sebagai sumber pengharapan kita. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan dengan pujian jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ya
Kita rindu akan Allah dengan sungguh-sungguh seperti rusa yang rindu air. Dan saat ini kita rindu mendengar suaranya. Kita rindu mendengar suaranya melalui firman-Nya. Mari kita jangan keraskan hati. Kita membuka hati kita masing-masing agar firman itu boleh tercurah dalam hati kita sebagai air yang menyejukkan, sebagai air yang memberikan damai sejahtera. Dan biarlah hati kita juga menjadi tanah yang subur, agar firman yang ditaburkan boleh tumbuh dalam hidup kita, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami rindu akan oleh hati kami rindu akan firman-Mu Tuhan, untuk jadikan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih. Kita akan puji pujian ini sekali lagi, kemudian waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Jiwaku merindukan. bisa melebihi pertolongan Tuhan yang hidup kami. Banyak orang mungkin rela berkorban datang,
tidak ada orang yang rela mati bagi kami selain Engkau Yesus. Surai bersyukur Tuhan punya Allah seperti itu. Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, saya mau berdiam di bawah hatimu dan mendengarkan Kau berbicara. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat saudara kasih Tuhan. Mungkin yang pertama kali saya mau minta maaf kepada Pak Yoyo. Saya tidak bisa, beberapa hari ini saya sakit, buka semua badan saya, jadi saya minta maaf saya tidak bisa datang. Saya sebenarnya sudah rencanakan waktu pemakaman datang Mas Yoyo, tapi saya sudah ngomong tante saya khotbah, ternyata saya malamnya nggak semua, jadi saya bilang saya minta maaf tante saya nggak bisa datang. Baik saudara, kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Lewat apa? Saudara tahu bahwa ketika siang hari, ya karena itu padang gurun yang sangat panas, siang hari Tuhan memberikan kilang awan. Jadi ada awan yang menutupi sehingga matahari tidak langsung menyengat tubuh dari orang Israel. Demikian juga ketika malam hari karena di gurun itu biasanya dingin, lebih dingin dari itu, bisa kadang sampai 5 derajat, kadang sampai minus berapa derajat dingin, walaupun tidak salju, tapi hawanya sangat dingin. Ketika itu ada tiang api yang menyinari orang Israel sehingga orang Israel mendapatkan kehangatan. Ada banyak penyertaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Ketika orang Israel bilang, Tuhan saya ingin roti, kita itu di pada guru tidak pernah makan roti. Tuhan mengirimkan mana. Ketika kemudian mereka bilang, bosan Tuhan makan roti terus makan mana. Terus kami ini daging, burung puyuh, banyak ribu-ribu berjuta-juta diturunkan itu. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa kepada bangsa Israel. Tetapi ada satu saat yang Tuhan kemudian pegel dengan orang Israel. Jadi kita akan baca satu ayat sekarang teman-teman. Di dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-15. Musa mengatakan begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Loh, apakah Tuhan mengatakan begitu? Ya. Nah, ada satu saat ketika orang Israel dan Musa ada di padang gurun, waktu itu Musa sedang menuju ke Gunung Horeb untuk menerima roh 10 perintah Allah. Ketika Musa ada di atas dan menerima 10 perintah, Musa sedang bersama dengan Allah. Musa sedang menikmati masa-masa bersama dengan Allah. Dan ketika dia ada di atas, saudara, apa yang terjadi? Orang Israel yang mengenai dia nunggu. Ketika dia nunggu, orang Musa mulai berpikir, Musa kok gak mundur-mundur dari gunung itu kok gak turun-turun. Nah, terus yang mimpin kami siapa ini? Jadi orang Israel gak sabar untuk menunggu Musa turun. Dan akhirnya yang dilakukan apa? Dia, orang Israel, mulai mengatakan kepada Harun, ayo Harun, kita bikin Allah baru saja. Musa yang notabene adalah menunjukkan kehadiran Allah nggak ada bersama dalam kita, berarti kita sih nggak dipilih siapa-siapa dong. Biarkan kita membuat kerja Allah yang baru. Akhirnya mereka mengumpulkan emas perak.
Saudara tahu bahwa emas perak itu adalah berkatnya Tuhan. Emas perak itu yang ketiga orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan memberikan hati orang-orang Mesir itu rela memberikan emas perak kepada orang-orang Israel supaya orang Israel mempunyai emas perak. Ya, itu emas peraknya berkilo-kilo, saudara. Banyak sekali itu. Semua orang-orang Mesir itu nyangoni orang Israel, sudah kamu pergi bawain emas perak ini. Ya. Dan ketika orang Israel keluar dari Mesir, dia membawa emas perak. Tetapi saudara, saat itu orang Israel mereka mengumpulkan emas perak dan itu dipakai untuk membuat anak lembu emas untuk disembah, dan itu menyakiti hati Allah. Berkat yang diberikan oleh Allah itu dipakai untuk menyakiti hati Allah. Ngeri ya saudara. Kadang-kadang kita lakukan seperti itu. Tapi saya mau lihat yang pertama ini. Ya. Wait and see. Seringkali kita menjadi orang-orang yang gak sabaran, kepingin dandang dan kesusu, makanya cepetan Tuhan, cepetan. Ya, contohnya paling gampang begini juga, jodoh sudah. Rasanya kita itu nggak punya kesabaran untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan. Seringkali kemudian kita melakukan sesuatu yang enggak Tuhan kehendaki. Enggak berpikir bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita, tetapi kita sudah melakukan yang salah. Kita dengan orang yang tidak seiman, kita berpadan dengan orang, kita berpikir bahwa Tuhan enggak akan sediakan bagi saya. Tuhan sediakan bagi kita. Demikian juga dengan berkat. Kadang-kadang kita dengan berkat kita merasa begini, saudara. Tuhan kok kadang-kadang sih, aku tak nyolong nih, aku tak curang aja, aku tak melakukan sesuatu yang jahat aja, karena Tuhan enggak memberkati saya. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan berkat buat kita. Tuhan sedang memberikan sesuatu buat kita. Tetapi kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ya. Tahukah saudara, janji Tuhan kepada kita? Janji Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan janji Tuhan itu harus kita pegang sama-sama. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu saya mengatakan, saudara, kita perlu wait and see. Kita perlu menunggu dan kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu begitu? Karena orientasi Tuhan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita perlu ada di dalam proses. Tuhan sedang mempersiapkan kita dalam proses. Tuhan bukan Tuhan yang tergesa-gesa dan terburu-buru, tidak, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan kita melalui proses. Proses yang kita alami mungkin bukan proses yang enteng, bukan yang gampang. Kita mungkin mengalami ada dalam lembah air mata, kita mungkin mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupan kita mungkin mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, tungguin. Kamu sedang melewati masa-masa yang sulit, tungguin, angkatan salib musik dan berjalan di belakangku. Tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan supaya kita menjadi manusia-manusia yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu menunggu seperti itu, menunggu waktu yang tepat? Ya, karena apa, saudara? Karena kita mempunyai Tuhan yang tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang ada di balik semua percobaan yang kita alami. Itu Tuhan yang ngerti. Tuhan yang memegang masa depan kita. Ketika Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu di balik semua yang kita alami. Nanti di belakang kayak apa itu Tuhan yang tahu, bukan kita. Kalau kita
terburu-buru, kita tidak mau melewati masa itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang sedang Tuhan berikan kepada kita pada masa yang akan datang. Tuhan tahu di balik pencobaan itu ada apa. Ya. Dan kemudian Tuhan tahu di balik semua percobaan yang kita alami, di balik itu Tuhan punya tujuan yang luar biasa dan kita. Dan Tuhan tahu akhirnya kapan. Ya, mungkin besok, mungkin lusa, kita nggak ngerti. Ya, ketika kita masa yang sulit dalam kehidupan, saudara nggak pernah tahu kapan ya selesainya. Yang tahu selesainya itu Tuhan, karena Tuhan yang memegang masa depan kita. Dan saudara, segala sesuatu pasti ada masanya. Ada masanya kita nangis, ada masanya kita tertawa, ada kita misalnya susah, ada waktunya kita senang. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Dan akibat ketidak sabaran orang-orang Israel, saudara, apa yang terjadi? Ada 3.000 orang Israel akhirnya mati. Tuhan murka, Tuhan marah. Apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel ternyata oleh orang Israel dipakai untuk menyakiti hati Tuhan. Dan ada 3.000 orang mati. Tuhan marah. Tapi kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran 32 ayat 11 sampai 14, saudara tahu bagaimana Musa berdoa syafaat kepada Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya berpikir begini. Ternyata ketika kita melakukan doa syafaat itu ada gunanya. Doa syafaat itu bisa kita pakai untuk mengatakan kita melunakkan hati Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah pegel dalam kita, dalam manusia itu pegel. Tapi ketika kita melakukan doa syafaat, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong Indonesia. Ya, walaupun orang Indonesia jawabannya setengah mati, ketika kita mengatakan Tuhan kasihi bangsa kami, maka Tuhan akan menunjukkan kasihnya kepada bangsa kita. Ada doa syafaat yang ditunjukkan oleh Musa, yang dilantunkan oleh Musa, dan akhirnya Tuhan melunak. Ya. Tuhan mengatakan bagaimana? Saudara bisa baca ayat tadi, ya. Keluaran 33 ayat yang 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan demikianlah kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan mendapatkan tanah. Ya. Tapi ayat 2 mengatakan begini, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amari, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu adalah orang-orang Kanaan yang masih hidup ya di sekitar orang Israel. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membiasakan engkau di jalan. Lalu Tuhan mengatakan, wis, kamu pergi kata Tuhan. Tetapi saya menyuruh malaikat untuk menolong kamu. Kamu nanti kalau menghadapi orang-orang bangsa-bangsa yang mau menyerang kamu akan ditolong oleh malaikat ini. Kamu akan sampai kepada satu negeri yang saya jadikan, yang banyak susu dan madunya, negeri yang berlimpah-limpah. Tapi aku nggak bersama dengan kamu. Aku bersama dengan kamu, mati kamu itu jahat sebenarnya.
kamu bangsa Tegar Tengkuk. Kalau aku bareng sama kamu, kamu akan mati. Kita diperhadapkan kepada pilihan yang sama saat ini. Saudara mau pilihannya adalah saya mau bersama dengan Tuhan, setelah Tuhan, atau saya milih berkatnya saja. Karena kan itu pilihan loh buat kita saudara. Ya, Tuhan saya mau berkatnya aja, walaupun Tuhan nggak bersama saya nggak apa-apa. Yang penting saya dapat berkat. Kan kadang-kadang kita berdoa seperti itu. Kita menganggap bahwa berkat itu segala-galanya. Ya. Ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa sama Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita lupa bahwa sebenarnya kita perlukan itu bukan berkatnya, sumber berkatnya yang kita perlukan. Tapi Musa sadar, makanya dia mengatakan, Tuhan, Tuhan nggak bersama dengan kami, walaupun kami akan sampai kepada tempat yang Kau janjikan, walaupun berkat setiap hari kami terima, walaupun kami dituntut oleh malaikat Tuhan sekalipun, kami tidak jadi berangkat Tuhan. Kami mau Tuhan tetap beserta dengan kami. Itu pernyataan yang luar biasa. Seringkali kita mengatakan bahwa ya pokoknya yang penting saya sudah menerima hidup yang enak, sudah menerima berkat, saya sudah hidup dalam kecukupan, sudah cukup. Lupa bahwa saudara perlu disertai oleh Tuhan. Lupa kalau saudara harus mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita sedang berhadapan dengan sumber berkat itu yang sebenarnya. Jadi saudara kasih Tuhan, saya berharap bahwa saudara akan, ketika saudara ada di dalam kehidupan yang penuh dengan berkat dalam kehidupan saudara, jangan melupakan sumbernya. Yang berkati saudara, yang saudara sampai sekarang itu masih bisa bernapas, yang sampai sekarang saudara masih bisa makan, itu karena siapa? Ya karena Tuhan. Oleh sebab itu ketika saudara ada dalam harta yang berlebihan, saudara hidup dengan keenak, saudara jangan lupa setiap waktu, setiap saat ingat sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang sebenarnya memberkati saudara. Tuhanlah sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat hidup saudara. Jadi tawaran kehidupan kita sebenarnya, saudara memilih berkat atau saya lebih berat pada pernyataan Tuhan. Kalau saudara lebih berat pada pernyataan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Kalau saudara berat sama Tuhan, sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Prioritas saya saudara apa sekarang? Prioritas saudara memikirkan berkat itu atau memikirkan Tuhan? Kalau berkat pikiran saudara adalah pada berkat-berkat, ya saudara kadang bisa meninggalkan ibadah. Tidak usah lupa bagian sudah. Saya mau rekreasi, saya mau jalan ke sana kemari kalau minggu. Saya lebih berat dengan keluarga saya lebih berat dengan uang saya lebih berat dengan teman-teman saya. Apakah kita mulai berpikir bahwa kalaupun saya bisa melakukan semuanya itu karena Tuhan yang kasih dan ya. Berikutnya saudara. Ada banyak gereja-gereja yang saya berharap tidak ada cuma ini. Setiap persiapan yang dia lakukan di dalam ibadah itu persiapan yang bersifat jasmani, latihannya rutin, musiknya rutin, semua diatur dengan sedemikian rupa. Tapi lupa bahwa tujuan kita ada ibadah ini adalah untuk Tuhan. Mereka mengatur dengan bagusnya semua acara bagus, musiknya bagus, yang pujian bagus, semuanya bagus. Tapi lupa bahwa semuanya itu tujuannya adalah untuk Tuhan.
Saya mau di tempat ini tidak seperti itu, saudara. Saudara memang harus berlatih dengan baik, harus bermain dengan baik. Tetapi di dalam ibadah pun yang harus saudara mengerti adalah bahwa semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu walaupun kelihatan baik, belum tentu Tuhan berkenan di situ. Oleh sebab itu kita memerlukan penyertaan Tuhan di dalam setiap acara kita. Seorang teolog mengatakan begini, saudara Roy Jones mengatakan begini, bahwa realitas hadirat Allah itu adalah hal yang penting. Memiliki persekutuan dengan Tuhan itu adalah hal yang penting, lebih penting daripada yang lainnya. Di dalam satu ibadah, saudara, ibadah seperti ini, yang kita pentingkan bukan glamornya, bukan kelihatan bagusnya, bukan, tapi yang penting adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Bukan gedung gerejanya yang besar, bukan, tetapi yang kita pentingkan adalah ketika kita duduk di bawah kayu dan kita merasakan hadirat Allah. Yang berikutnya, saudara, we need God's presence. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kenapa kita memerlukan penyertaan Tuhan? Itu adalah satu pengakuan, satu pernyataan sebenarnya, bahwa ketika tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Itu bukan hanya permintaan, tapi itu juga satu pernyataan kepada Tuhan, kepada kita semua, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ya, kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita itu mempunyai dampak yang sangat besar. Mari kita baca di dalam ayat 16. Ayat 16 saya baca buat saudara. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dari mana bisa kita diketahui bahwa kita itu berkenan di hadapan Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita dikasih karunia oleh Allah? Adalah ketika kita disertai oleh Tuhan. Kita semuanya disertai dengan penyertaan yang luar biasa oleh Tuhan, penyertaan yang sempurna oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan, saudara? Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Selama kita hidup tidak di dalam kehendak Tuhan, maka saudara tidak akan disertai oleh Tuhan. Tetapi ketika saudara hidup di dalam kehendak dan kemauan Tuhan, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya, saudara, ketika Musa mengatakan memohon seperti itu pada Tuhan sampai terakhir kali tetap mengikuti Musa dan orang Israel, walaupun Musa pada akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dosanya, tetapi Tuhan tetap menyertai orang Israel sampai kemudian kepemimpinan digantikan oleh Yosua. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Dan ayat 17 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Permohonan Musa sama Tuhan disetujui karena apa, saudara? Karena Musa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, karena Musa mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Musa.
Saya mau jemaat di tempat ini bukan hanya tahu Tuhan, bukan hanya ikut ibadah, tapi benar-benar mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal saudara. Jangan sampai yang seperti orang waktu hari akhir Tuhan minta, nyala kau di hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Bayangkan saudara, kita sudah melayani Tuhan, kita main musik, kita main pujian, kita berkhotbah, tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Ngeri saudara. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Setiap orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menuruti kehendak Tuhan. Selama saudara karpe diri, saudara tidak akan dikenal oleh Tuhan. Bentuk seperti apa sih kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak saudara. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungannya, dan ada berkat-berkatnya. Ya. Berkat itu belakangan saudara. Yang paling penting yang utama adalah penyertaan Tuhan dalam kita itu penting saudara dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara selama ini Tuhan tidak serta dengan saudara, saudara merasa sendirian. Ingat bahwa Tuhan mau bersama dengan kita selama ini. Tuhan mau bersama dengan kita. Cuma seringkali kita itu meninggalkan Tuhan. Kita mau melakukan karpe diri. Padahal Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk semua cara-cara kita. Tetapi seringkali kita melupakan itu dan kita bingung dengan cara kita sendiri. Ya, baik saudara, kita akan datang berdoa pada pagi hari ini. Musik kita akan ke depan. Mari kita katakan Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan Tuhan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami.
tanpa Tuhan beserta dengan kita, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa untuk melewati dunia yang serba sulit begini. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita tidak berorientasi kepada berkatnya Tuhan, tapi lebih kepada Tuhan serta hidup kami. Karena kalau kita berpikir tentang berkat, kita mendapat banyak berkat bisa, tetapi kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang menuntun. Kita perlukan tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita, lebih dari berkat-berkat yang kita punya. Saat ini saudara kita ada di dalam pertemuan kudus, kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Ketika kita melakukan pertemuan kudus, saudara tahukah bahwa pertemuan kudus juga melambangkan satu pernyataan Tuhan kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Kita diingatkan bahwa Tuhan telah mati buat kita. Tuhan sangat cinta kita, sangat mengasihi kita, sehingga tidak menyayangkan dirinya untuk mati di kayu salib bagi kita. Biarlah perjamuan kudus itu mengingatkan kita kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib untuk kehidupan kita semua. Bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan kepada kita Dia lakukan terus sampai kita dipanggil pulang kembali. Tuhan ingin beserta dengan kita. Tuhan mengutus Roh-Nya di tengah kita. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mengalami hidup yang berat sekali, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Petugas perjamuan kudus yang akan masuk depan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku
kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau kita mengingat hidup kita kembali. Kita introspeksi hidup kita selama ini. Apakah kita layak untuk menerima roti? Apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup kita yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan? Jika ada, datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan akan selalu ampuni apa yang telah kita lakukan. Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, Tuhan akan ampuni. Tapi yang penting, lebih penting dari itu adalah datang kepada Tuhan, datang kepada Dia, sumber kasih yang sebenarnya. Kalau selama ini saudara merasa bahwa saudara sendiri dan tidak ada yang bersama dengan kita, saudara, ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Bila setiap kali kita melakukan perjalanan kudus, kita mengingat kasih Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, di manakah penghormatanmu kepadaku? Aku Allah yang Maha Tinggi. Aku mengenal hatimu. Aku tahu apa perbuatanmu. Tetapi aku berkata kepadamu, datanglah kepadaku, bertobatlah kepadaku, karena aku mau mengampuni. Aku berkata kepadamu, anakku, jika kamu tidak mau bertobat, lihat kuasa kegelapan sedang mengintip di pintu hatimu. Kamu akan dibawa jauh daripadaku. Tetapi aku mengasihimu. Aku mengingatkanmu saat ini. Bertobatlah. Datanglah kepadaku. Mohonlah keampunan dari aku Allah. Maka aku akan mengampunimu. Aku akan memperbarui hidupmu. Aku juga akan memberkatimu. Sekali lagi aku berkata kepadamu, berikan hatimu kepada aku Allah. Aku menyertaimu. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang mengerti isi hati kita. Tuhan yang mengerti bagaimana kita telah melakukan yang tidak baik dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan tahu hati kita, saudara. Oleh sebab itu Tuhan menegur kita dengan firman. Kita berikan pujian. Tuhan selalu ampuni.
kepada Tuhan untuk apa hal yang jahat yang sedang kita akan lakukan. Mari kita kembali kepada jalan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengangkat roti dan anggur. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam surga, Kami menyerahkan roti dan anggur ini sebagai unsur alat-alat perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Anggur yang melambangkan darahmu yang dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kau memberkati roti dan anggur ini Tuhan, supaya roti dan anggur ini yang menjadikan lambang dari darah dan tubuhmu boleh beri kekuatan yang baru dalam hidup kami untuk melewati kehidupan yang sulit ini. Ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melewati segala hal. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dikuatkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur itu untuk tubuh kami yang mungkin saat ini mengalami sakit. Biar jamah Tuhan dalam kehidupan kami. Darah Kristus boleh jamah dan menyembuhkan kami. Demikian juga ketika saat ini kami mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Kami mengalami sesuatu yang sangat menyekkan dan menyakitkan hati kami. Bapa, biarlah roti dan anggur ini memberi kekuatan yang baru kepada kami, untuk kami terus setia kepada Tuhan dan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan angkat roti fitri dari kepala kita. Saya akan mendengar firman Tuhan, dan setelah saya membaca, kita akan mengatakan amin dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita? Yang percaya katakan amin dan kita akan makan bersama. Amin. Kita mengetahui anggur putih dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan anggur ini melambangkan darah Tuhan yang sudah mengalir di kayu salib bagi kita. Saudara percaya dalam amin dan kita akan minum bersama-sama. Terima kasih. Kita minta pujian kita bersama kasih Tuhan. Kasih-Mu Allahku
kasih-Mu meliputi kami. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami bersama dengan Engkau, kami tidak melakukan yang jahat, karena itu kita berkenan di hati-Mu. Biar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan, sehingga kami boleh merasakan secara nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami nyadar di Palestina dan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya serahkan kepada Bapak Saudara. Baiklah, mari Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sedia memberkati kita, tetapi berikan hatimu kepadanya. Dia mengasihimu. Sekali lagi dia meminta engkau bertobat dari segala dosa. Serahkan hidupmu dengan sungguh kepadanya. Ia mau memberkatimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan dan menghibur kita. Lebih dari itu, Roh Kudus mengurapi kita agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita